Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Upaya makar Ketum PBHMI MPO Afandi Ismail, TNI harus turun tangan. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Afandi Ismail 11-12 dengan Leon, yang adalah mahasiswa bodoh yang membangun narasi-narasi busuk soal Presiden Joko Widodo. Afandi Ismail membawa-bawa nama rakyat untuk melakukan revolusi Indonesia di tahun 2021. Bahkan dengan berani-beraninya, dia mengeluarkan tagar ganti presiden sebelum 2024. Artinya ini sudah jelas-jelas ada upaya makar. Orang-orang PKS kelihatannya sangat menikmati buah yang mereka tabur selama ini. Kita tahu, himpunan mahasiswa banyak yang terindikasi radikal dan HTI. HTI ini sangat kencang soal perekrutan mahasiswa dan bergerak di bidang pendidikan. Mereka adalah orang yang bukan lagi apolitis, melainkan anti dengan politik. Bahkan mereka dengan berani-beraninya mengeluarkan tagar-tagar yang berbau makar. Sekarang kita melihat kader-kader kampus yang dianggap penting menjadi motor terdepan sejak Rizik di penjara. Mereka seolah gak rela dengan Rizik yang dipenjara dan dimasukkan ke dalam proses hukum berlapis-lapis. Saya melihat apa yang menjadi kebahayaan mereka ini adalah makar. Presiden Joko Widodo adalah presiden yang dipilih 2 kali oleh rakyat. Mayoritas rakyat mendukung Joko Widodo dan memilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia 2 kali. Kali ini adalah fakta demokrasi yang tidak terbantahkan, fakta yang tidak bisa dibuang begitu saja. Tapi, ada orang-orang yang sakit hati dan mungkin para pendukung Prabowo, seperti Afandi Ismail dan Leon, yang tidak rela satu persatu junjungannya kena karma Ahok. John Ruh di penjara, Ratna Sarumpait ketahuan ngibul disebarkan oleh Prabowo, kemudian yang terakhir Bahar dan Rizik di penjara. Dan pada akhirnya mereka ini kelihatan mau makar terhadap konstitusi yang sudah ada. Presiden sudah terpilih dengan cara demokratis. Lalu, yang berbeda pendapat dengan mereka dicap buzzer dan kafir. Ini tipe cara main dari FPI dan HTI sekali, bukan? Tagar ganti presiden sebelum 2024 yang ada di postingan Afandi Ismail ini harus ditanggapi dengan sangat serius. Kalau ada tagar seperti itu dikeluarkan oleh himpunan mahasiswa Islam, artinya ada dugaan provokasi berujung makar, seperti yang dikerjakan oleh para pendukung Prabowo dulu. Kalau sudah begini, polisi dan TNI sudah harus waspada. BIN juga sudah harus fokus untuk menelisik siapa orang-orang di belakang mereka. Mereka ini kelihatannya hanyalah boneka PKS, FPI, dan HTI untuk merongrong NKRI. Mungkin bisa diangkut itu mahasiswa abadi untuk dimintai keterangan. Mereka ini adalah orang-orang yang berbahaya bagi demokrasi. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena mereka menggunakan demokrasi untuk merusak demokrasi. Ciri khas dari HTI dan Felix Shaw adalah memang seperti itu. Mereka keluar-keluar demi demokrasi, tapi mereka justru mau merongrong. Inilah kebahayaan yang sejati. Bahaya karena mereka bersembunyi di balik pilar NKRI. Tapi ujung-ujungnya tanam bom untuk menghancurkan salah satu pilar tersebut, yakni pilar demokrasi. Pilar demokrasi yang dibangun oleh bangsa ini lewat sejarah panjang mau dihancurkan. Ada upaya-upaya yang dikerjakan sepertinya dengan terstruktur, sistematis, dan masif oleh pendukung Prabowo yang gak rela Prabowo kalah dan dipecundangi oleh mantan pengusaha mebel saja. Di tengah pandemi ini bukannya bersatu, malah mau makar. Orang-orang seperti ini bahaya, dan kebahayaannya ini cukup laten dan tidak bisa dianggap remeh. Mereka ini membawa-bawa nama besar seperti mahasiswa Islam, mahasiswa Universitas Indonesia, dan kampus-kampus besar. Mereka ini berbahaya. Apalagi di balik mereka ada orang-orang PKS yang selalu memberikan informasi ngaco kepada mereka, sehingga narasi kebencianlah yang terbentuk. Ini adalah hal yang serius untuk disikapi. Jadi saya nggak setuju kalau Presiden Joko Widodo memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi. Mereka merangkap bahwa ekspresi mereka untuk makar adalah hal yang benar. Mereka harus diselidiki. Mereka harus dicari satu persatu. Organisasi dan orang-orang di belakang yang mendukung mereka perlu diberantas. Karena upaya makar ini sudah banyak makan korban. Rakyat Indonesia menjadi korban makar dari apa yang dikerjakan oleh pendukung-pendukung Rizik. Akhir kata, kalau Afandi Ismail mau difoto, ya yang bener dong appearance-nya. Masa pakai jas biru, dalaman baju koko abu-abu, celananya juga nggak matching. Kemudian peci hijau putih, aduh nggak keren. Pantas mikirnya nggak suka sama Jokowi. Begitulah makar-makar. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Dibela PKS, Fadlizon Febridiansyah fix BEM UI bermasalah.
ditulis oleh Manuel di seaworld.com. BEM UI ini adalah kumpulan mahasiswa yang gampang banget mengkritik Joko Widodo. Mereka ini ternyata seperguruan dengan Fadlizon, Febri Diansyah, PKS yang kerjaannya memang sering mengkritik Joko Widodo. Mereka ini senasib, mereka ini satu visi, sama-sama pendukung sebuah pemikiran yang gak jelas. Mereka bersembunyi di balik perjuangan kebebasan berpendapat, sambil merongrong NKRI dan merusak nalar dan logika hukum. Sudah sangat jelas bahwa mereka ini bermasalah, ingat HTI. Padahal yang seharusnya dinobatkan jadi King of Lip Service itu adalah Anies Baswedan. Mereka ini adalah orang-orang di BEM UI yang didukung oleh PKS yang kampanye pakai ayat dan maya, Demokrat yang banyak korupsi, Fadlizon yang sebar hoax Ratna, dan Febri Diansyah yang bela novel. Jelas kan? Saya akan ulas satu persatu. Partai Demokrat, partai ini adalah partai yang dipimpin oleh ketua yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dua-duanya sih, nggak anak, nggak bapak, mereka tidak memiliki karisma kepemimpinan yang baik, meletakkan anggota keluarga jadi elit Demokrat. Lucu, membuat para loyalis yang tidak sedarah jadi anggota biasa. Tidak ada kepemimpinan yang kuat, bahkan dibandingkan dengan Ibu Megawati. AHY dan SBY ini tidak bisa disetarakan. Karisma tidak ada, hanya bawa perasaan saja. Prihatin, kemudian merasa dikudeta padahal nggak ada apa-apa. Mereka ini berselancar di arus isu BEM UI yang terbukti melanggar etika dalam berpendapat. Elit-elit Demokrat ini nggak beres. Mengkritik pemerintah merasa keren, tapi dikritik balik malah ngeblok. Elit Demokrat kalau mau disebut, ya di dalamnya banyak yang nggak jelas. Partai Keadilan Sejahtera, PKS ini siapa yang tidak tahu? Partai ini memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di dalam Pilkada DKI Jakarta lewat kampanye ayat dan maya. Ngeri banget kalau kita melihat PKS. PKS ini adalah partai yang kelihatannya menghalalkan segala cara untuk capai tujuan. PKS dan HT ini adalah sahabat dekat. Mardani pernah divideokan bersama Ismail Yusanto. PKS dan HT ini satu suara dan tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Mereka ini bagai pinang di belah kampak. Mereka ini satu visi, sama-sama pernah tidak mau mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Ada sebuah kepercayaan bisnis yang tak bisa diganggu-gugat sama sekali. Mereka yang didukung PKS pasti bermasalah. Terbukti banget kan, Anies Baswedan didukung PKS dan dia terbukti bermasalah. Prabowo orang bermasalah yang didukung PKS. Lalu, Felix Shaw dan Ismail Yusanto dekat dengan PKS. Pernah kejadian juga di DPP PKS, bendera Indonesia berkibar terbalik. Semuanya bermasalah, jadi barang siapa yang didukung PKS, mereka akan jadi pecundang. Lihat Prabowo jadi pecundang. Lihat di Jawa Barat, calon gubernur dan wakil gubernur juga pecundang. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga pecundang. Jadi kalau PKS dukung mahasiswa, itu pun juga pastinya pecundang. UI ini banyak diisi oleh mahasiswa yang ada di bawah motor pendidikan PKS. Mereka ini bergabung dan bersembunyi di balik SJW. Mereka orang-orang yang membawa narasi tidak benar di Indonesia. Fadlizon, haduh, orang ini lagi. Dia ini kader Gerindra yang dibiarkan sama Prabowo menyebarkan hoax Ratna Sarumpait digebukin. Orang ini pernah berfoto bersama Ratna saat wajah Ratna seperti orang habis digebukin. Sambil bikin narasi nggak jelas, orang ini adalah pendukung Anies Baswedan. Selain mendukung Gubernur DKI, dia juga adalah pembela Prabowo. Aduh, orang ini memang sudah paling-paling tidak ada pendirian deh. Padahal kita tahu, Gerindra adalah bagian dari koalisi. Tapi mulutnya Fadlizon ini selalu oposisi, kritikannya nggak bermutu. Oh iya, jangan lupa, dia ini pernah nyekar ke makam Karl Marx, bapak komunisme dunia loh. Terus di waktu yang tidak lama, dia juga bawa-bawa isu komunisme. Orang gini kalau bela BEM UI, ya sudah jelas artinya BEM UI ngaco. Terakhir Febri Diansyah. Nah, orang ini adalah salah satu pendukung Novel Baswedan yang paling militan. Twitter jadi medan perangnya. Untuk orang ini, gak usah banyak-banyak deh. Kalau dibela BEM UI, kita tahu BEM UI memang sudah ngaco. Terbukti juga pihak Rektorat UI mengatakan bahwa tindakan BEM UI nggak sesuai semangat mahasiswa. Kalau saya kira, mereka ini udah nggak perlu pakai gelar maha, kecuali maha sewa. Begitulah sewa-sewa.